Kenapa perlu Missy Day dan I Know You ada di sini? Hai, Assalamualaikum. Hari ini Missy Day lagi bersama dengan salah seorang guru yang senior banget nih di Sekolah Islam Ibnu Hajar. Pakai banget. Nggak pakai banget? Enggak. Oh, belum ya? 10 tahun loh guys ngajar ya, Masya Allah. Berarti kan ada sesuatu yang istimewa dari sekolah ini yang membuat Pak Wildan sebagai seorang insting merasa nyaman di sekolah ini. Tuh. Apa tuh Pak Wildan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Missy Day. Ya, alhamdulillah saya pas di sini saya memang menemukan passion saya. Dari dulu kan emang saya sebelum kenal Steven saya tuh insting, yang notabene insting tuh lihat ke akhirat gitu. Saya nggak tahu kalau misalkan insting seperti itu. Tapi pas kenal sama insting, oh iya juga, ini passion saya, ini yang saya cari seperti itu. Nah, itu yang saya bikin betah. Jadi di sini tuh saya nggak nyari uang di Siha tuh. Saya nyari nafkah. Nyari nafkah, iya. Beda loh, nyari uang dengan nyari nafkah, karena nyari nafkah itu ibadah ya. Betul. Iya. Uang bisa hilang, bisa habis, bisa hancur. Tapi kalau nafkah, insya Allah itu abadi. Insya Allah. Ya seperti kita tahu kan gaji guru itu kan konsisten ya kan. Betul. Konsisten nggak jauh-jauh. Dia agak malu-malu untuk naiknya ya. Jadi ketika seseorang udah memutuskan jadi guru bisa lama banget, itu berarti ada satu motivasi di luar uang, di luar hal-hal yang lain, yaitu adalah tadi nafkah, yang itu adalah bentuknya ibadah ya. Iya betul. Ada kepuasan tersendiri. Kepuasan. Apa itu yang bikin puas Pak Wildan? Saya terfasilitasi semuanya, baik itu dari segi nanti kehausan saya akan ilmu, kehausan saya akan ibadah, kehausan saya akan pergaulan. Kalau yang lain kan, yang namanya insting bener. Saya baru tahu sekarang kalau insting itu kan senang nimbrung. Saya paling nggak suka emang kalau misalkan kayak posisi sekarang aja saya posisi sekarang di humas, menjadi humas, satu ruangan cuma berdua sama Pak Andri. Pengennya gimana? Saya makanya jarang banget ada di ruangan. Paling di ruangan saya pagi, taruh tas, ngapain gitu. Kalau misalkan kalau ada yang harus saya catat. Kalau misalkan ada yang harus saya ketik. Kalau nggak ada, saya jam naruh sarapan di sana langsung muter keliling. Keliling kelas, nanya ke kelas, gitu. Kira-kira jam 9, jam 10 saya balik lagi ke kantor, mencahin apa. Pernah waktu itu hari pekan lalu, saya ke kantor cuma pagi setengah 8, saya pas mau pulang. Sebenarnya saya ngerjain di sini keliling-keliling, ngobrol sama RT lah, ngobrol sama yang lain, ada tamu, ada apa. Justru itu yang awalnya emang kaget, rasa gimana gitu. Bayangin 10 tahun sama anak-anak, pagi-pagi sudah terjadwal seperti morning activity, sholat duha, sama hafalan. Sekarang istilahnya kayak kehilangan. Nggak ada yang sholat duha bareng saya, nggak ada yang tambah hafalan sama saya. Awalnya kaget kan, kaget dengan keadaan yang baru. Tapi lama-kelamaan saya jadi tambah ini gitu, tambah nyaman, karena saya bisa nimbrung sama kelas ini, sama kelas itu, sampai detik ini masih banyak anak yang nanya, Bapak tuh ngajar kelas berapa? Malah sama anak saya kan tiap jalan, kalau sama anak saya kan ikut, kalau yang TK ini juga ikut. Ada anak, Pak Wildan Salim, Abah banyak muridnya. Murid Abah tuh yang mana? Semuanya murid Abah semua. Karena memang peran terbaiknya insting adanya di generalis. Makanya salah satu yang dilakukan sekarang dengan HR yang baru, ya SDM barunya di SIHA, mengaplikasikan konsep Steven dengan dalam dunia SDM, menempatkan teman-teman berada pada posisi yang lebih dekat dengan genetikanya ya. Betul. Oke, selain tentang pekerjaan Pak Wildan yang berhubungan dengan treatment siswa dan sebagainya, apa sih yang istimewa menurut Pak Wildan di SIHA? Nah ini yang saya istimewa. Saya dulu emang sebelumnya juga pernah ngajar di Gunung Putri, saya sempat ngajar SD sama SMP, terus di Bandung juga sempat ngajar, itu SMA. Kalau di Bandung itu di Sukabumi juga sempat ngajar. Waktu itu kita nanganin anak ya, yang kita lihat, anak begini nih susah diatur istilahnya, ya kita arahkan. Tapi kesananya anaknya terarah, emaknya yang terarah. Oh ini emaknya nih segini nih ya. Ujung-ujungnya kan kita nggak bisa ngomong sama mamahnya. Ujungnya kita nyalahin
mamahnya, tanpa ada ngobrol apa sih yang harus diperbaiki dari mamahnya. Tapi ketika saya datang ke Ibnu Hajar, waktu itu emang saya kesini tahun 2013 udah kenal Steven, langsung dites di Steven. Tapi waktu itu emang belum sekuat kayak sekarang ya. lah. Kalau sekarang kan udah bener-bener kita mendalami. Ingat waktu itu tahun 2000 berapa ya, angkatan 2016 apa 2015, waktu itu kelas 5. Kita kedatangan satu murid baru. Saya dapat info ini keluarga intuiting semuanya. Bapaknya intuiting, ibunya intuiting juga, anaknya juga sama intuiting. Saya dapat kabar juga dari TU kalau si anak ini masuk ke SIHA, ini SIHA itu sekolah ketiga. Pindah-pindah ya? Pindah-pindah. Jadi kelas 1, kelas 2 di sekolah mana, kelas 3, kelas 4 sekolah mana, pindah-pindah. Karena kata ibunya, iya Pak Wildan, kita kurang klop dengan sekolah yang lama. Masih ingat kata Pak Andri itu? Pak Wildan titipnya, insya Allah Pak Wildan bisa. Ingat, itu anaknya intuiting, bapak sama ibunya juga intuiting. Oh, hati-hati lo mau ngomong. Pak Wildan ngomong sampai huruf B, dia udah sampai Z. Benar Pak Andri, benar. Waktu itu emang gitu. Jadi mamahnya tuh, benar kata inting itu dia. Guru menyampaikan A, mamanya langsung, jangan-jangan begini ya Pak Wildan. Waktu itu begini. Waktu itu saya pacaran sama Bu Ratna. Kata murid baru, di catatan Bu Ratna, di catatan nilai belum ditulis. Orang baru datang kemarin, sama Bu Ratna belum ditulis. Oh iya, di ibu belum ditulis namanya. Ibu tulis ya. Ceritalah ke mamahnya, mama, aku dinilai di daftar nilai nggak ada nama aku, di absen juga nggak ada. Masa deh? Masa Kak? Iya. Oh, siapa yang bilang? Bu Ratna gurunya bilang ke aku kalau aku nggak ada di nilai. Mama kan udah bayar, kok bisa sih sampai nggak ada? Langsung marah ya? Marah, datanglah ke sekolah, udah gini. Ya Bu, punten pisan, kemarin kita emang kan jadi Bu Ratna itu pegang buku nilai pribadi, bukan menilai nilai angka, bukan, tapi nilai kepribadian yang dicatat di buku pribadi Bu Ratna. Nah, tulisannya otomatis kan tulisan manual. Bu Ratna belum tulis, kan ini baru hari kedua kemarin tuh. Ya. Bu Ratna itu langsung ditulis, jadi belum ditulis di buku pribadi Bu Ratna. Katanya kalau di absen juga nggak ada ya nama anak aku. Ya betul, emang tidak ada. Karena absen ini, dia datangnya semester 2. Absen ini dicetak sama TU di tahun ajaran baru. Nanda, kakak datangnya di pertengahan, otomatis nggak ada. Makanya ditulis manual sama saya. Kalau misalkan tidak ada dicetak sama TU di sini, emang tidak ada. Karena kan murid baru, makanya ditulis manual sama saya. Oh seperti itu. Jadi untuk absen tetap tercatat ya Pak Wildan, tetap nilai pun tercatat. Oke. Berikutnya itu lagi. Jadi setiap ada laporan anaknya terima informasi apa, langsung ya tanpa ngobrol dulu ke saya. Kalau yang lain kan, Pak Wildan emang bener gini-gini. Anaknya enggak. Di kelas mah adem ayem. Sampai rumah cerita. Pas udah cerita gini, Pak Wildan gini-gini. Ngobrol lagi saya. Tapi saya nggak, waktu itu saya lupa kasusnya apa. Saya ngomongin begini aja, inget ya. Saya nggak langsung ngomongin masalahnya, tapi langsung begini. Mama, papa, benar bapaknya juga datang. Punten pisan kalau misalkan saya pribadi dan Bu Ratna, saya belum sampai apa istilahnya ya, pendekatan saya ke kakak belum sedekat ini, belum sedekat yang mama papa harapkan, sehingga kakak sering banyak cerita ke ayah sama ke ibu dibanding ke kami. Insya Allah untuk kedepannya saya akan jalin kedekatan dengan kakak. Mudah-mudahan kedepannya kakak bisa lebih cerita terlebih dahulu ke kami sebelum ke ayah sama ke mama. Jadi kemarin itu ceritanya begini, ceritain lah gitu. Sebulan 2 bulan kemudian, alhamdulillah, bukan hanya si kakak itu cerita ke saya, tapi apa yang terjadi? Si kakak ini manggil ke saya ayah. Masya Allah. Keceletot. Terus kata temennya satu lagi, nggak apa-apa nanti. Aku malu nyebut ayah ke Pak Wildan. Kira-kira aku lagi ngobrol sama ayah aku. Nggak apa-apa. Aku juga sering keceletot manggil papa.
Saking dekat ya. Saking dekatnya. Alhamdulillah di sekarang kalau misalkan apa-apa dia pasti cerita. Alhamdulillah. Sebelum cerita ke mamanya. Saya suka ngomong gini, "Mama cerita enggak yang kemarin?" "Enggak." "Kenapa?" "Kan udah ke Pak Wildan." Dia sudah dapat jawaban yang Dia butuhkan, yang ya. butuhkan lah istilah dari saya. Dan Alhamdulillah. alhamdulillah akhirnya dia sampai lulus di sini dan adik-adiknya pun Terus ya. terus di sini, adiknya yang kedua, adiknya yang ketiga, sekarang adiknya yang ketiga yang bungsu kelas 3 sekarang di sini. Oke, itu jadi Pak Wildan bisa memahami itu karena dari apa tuh? Begitu saya jadi, nah kan saya pakai dijelasin ada masalah ini. "Pak Wildan jangan begini, yuk kan langsung shot keluar." Iya. Saya tarik dulu. Misalkan coba kemarin kan ceritanya dia gimana, saya suka ulur tapi nggak Oke. langsung tarik ke pinggir sini Karena tahu bahwa dia intuitif ya, dia tuh jadi intuitif, mengerti dia bahwa mengerti. Kalau misalkan tipenya dia begini. tipenya langsung ke, tapi kalau misalkan saya baru ngomong A dia langsung D, tapi nggak langsung saya tarik ke A, tapi ke E dulu. Iya. Seperti oh iya benar. Iya, betul. Jadi karena tahu intuitif dia tuh jadi saya tahu dia tuh mikir tuh jauh. Oke. Tanpa ngelihat yang B dulu dia Yes. langsung ke yang itu. Jadi keberhasilan Pak Wildan menangani anak salah satunya karena mengerti tipe anaknya seperti apa, tipe orang tuanya seperti apa gitu ya. Jadi akhirnya menyesuaikan ya. Betul. Jadi ngerasa penting nggak tuh keberadaan Penting sistem yang kita lakuin sekarang Iya, nih penting dengan banget. berbasis talent, menggunakan alat bantu konsep Stephen, adanya Messi Day di sini penting nggak? Penting. Kayak kemarin yang terakhir saya ngajar kemarin ada anak intuiting. Saya kan ngajar kelas 2. Si anak ini katanya dia tuh pengen sekolah SMK, nanti SMK di Semakbo. Aneh Pak Wildan, nanti iya budak pakai bahasa Sunda. Hayang di Semakbo cenah. Terus sama mama diapain? Jangan dulu mikir Semakbo, SWP aja kamu belum selesai. Dia malah mikir Semakbo, SD can lulus. Dia kerjain dulu tugas, beresin dulu tugasnya gimana? Digerjain nggak mah? Boro-boro Pak Wildan nggak makan-makan di kamar. Dia, saya bilangin, adik kan intuitif. Wajar lah, kita kan dari kecil suka tanya, cita-cita kamu apa? Apa ketika si anak diem gak nanya cita-cita? Pasti muridnya kita sebagai orang tua, masa kamu tuh harus punya cita-cita. Ketika anak punya cita-cita, malah dijatuhin. Mama kalau misalkan, aduh kumaha Pak Wildan, si kakak dia pengen ke Semakbo. Salutin, hebat. Teman mama di kantor lulusan Semakbo, kali jadi karyawan terbaik. Kamu tahu bunda ini keluarga Semakbo. Itu ternyata tahu nggak, di Semakbo tuh nilai itu nggak boleh 7, minimal 8. Teman mama itu 9 semua, minimal 8. Dan kebanyakan kalau di Semakbo tuh orangnya gini-gini sih. Nggak usah mama jelasin. Nah, lulusan mana nih ke Semakbo? Nggak mungkin kan yang SWP-nya kosong, tugasnya nilainya kosong bisa masuk Semakbo. Mama urut ke belakang, mundur SMP-nya. Yes. Nah, kebanyakan nih yang masuk Semakbo tuh SMP-nya lulusan ini. Okay. Lulusan SMP 1, lulusan SMP. Sebutin sama mama SMP yang unggulan, yang bagus. Dan nilainya gini-gini. Udah bagus, turunin lagi ke SD. Nah, di SD juga kalau nggak salah ada deh lulusan Semakbo. Ayah tuh tahu ya kan? Sebutin ada. Namanya saya alhamdulillah tahu deh kan ada si ini. Kebetulan kelas 2-nya sama saya Mbak. Sekarang di Semakbo namanya Zalfa. Nah, maksudnya udah berprestasi dari kecil. Bilangin aja. Dia tuh bisa lulus SD dengan bagus, masuk ke SMP terbaik itu karena dia pertama SWP-nya dikerjain, kedua tugasnya selesai, ketiga disiplin dalam belajar, nggak sekonyong-konyong lulus dapat nilai 9. Jadi ini Dek nih, kalau misalkan pengen ke SMP 1, pengen ke Semakbo, kira-kira dia ngerjain tugasnya harus diselesaikan apa harus diabaikan? Keren. Harus diselesaikan mah. Nah itu, mama kira kalau misalkan gitu, punten, nih saya gini, anak di sini, saya ngambil video, pengen ke sini, mama di sini patahin, patah nih kan, nggak bisa dipakai, yang ada apa dibuang. Tapi kalau misalkan diurut, kita urut ke samping, kita tekan di sini, si kepake mah.
Bisa digunakan, bisa bermanfaat. Tapi kalau misalkan mama udah patahin di sini, udah patah nih pulpen, walaupun masih ada tintanya, dibuang karena nggak kepake. Ya benernya. Pantesan sih kakak kalau mau gitu-gitu malah ngambek. Iya, urutin aja sampai apresiasi lah, penting apresiasi. Nanti kalau misalkan dia punya cita-cita, apapun cita-citanya, kita apresiasi gitu. Dan kita dorong. Malah ada satu lagi ya, sama intuiting juga. Ini kasusnya intuiting terus banyak banget. Ya, emang karena insting mendukung intuiting, jadinya dia akan fokusnya intuiting itu kayaknya. Nah, yang intuiting juga sama ini, dia pengen lulus SMA tuh dibeliin nanti motor yang gede itu bukan NMAX, bukan apa yang trail, pengen trail, pengen itu kan, ninja bukan, pengen motor ninja, lulus SMA pengen ninja. Kalau lulusnya dibilangin aneh-aneh, apa main sepeda gitu bisa aja. Cuma mamanya dipatahin lagi sama mamanya kan, naik sepeda masih gitu, berarti harus diluruskan mah. Kalau misalkan memang mama nggak setuju anak naik motor itu, jangan dulu dibilangin, kita urut dulu kenapa dan bagaimananya, seperti itu. Luar biasa ya, ini teman-teman pengalaman Pak Wildan sebagai seorang insting akan secara energinya alamiah mendukung intuiting. Makanya tadi banyak yang diingat intuiting, sebetulnya mungkin kasusnya banyak gitu. Banyak, orang thinking juga banyak. Termasuk kalau misalkan ngobrol POG ini, saya kadang suka tanya, kalau adanya apa? Kalau adanya, saya malah kayak ngobrolin itu. Ini Pak anaknya, kalau adanya tuh adanya apa mah? Thinking, adanya thinking. Kalau thinking tuh punya peliharaan nggak di rumah? Punya peliharaan di rumah. Thinking ini, bilangnya kalau misalkan adanya lagi ngambek, bilangnya, Dek, Pus kayaknya kelaparan deh, kasih makan juga. Oh gitu ya. Keren kan? Pas besoknya ih Pak Wildan dia kemarin lagi nangis, saya bilangin kayak kata Pak Wildan tuh, impulsnya lagi, dia langsung diem nangis. Masya Allah. Keren ya, jadi kalau di SIHA memang harapan Misida itu guru-guru tuh sekelas konsultan. Ini salah satu contoh Pak Wildan yang belajar dari awal dulu, terus menerus mempraktekkan, alhamdulillah Allah kasih kemampuan untuk bisa mengkonsultasi orang tua, mencarikan solusi kepada mereka. Intinya adalah konsep ini sangat membantu kita ya, alhamdulillah, dan membuat para guru di sini memiliki capability yang lebih baik ya, yang tidak hanya sekedar guru tapi juga sekelas konsultan. Gitu ya, thank you Pak Wildan. Mudah-mudahan makin banyak berdampak untuk sekolah ini, menjawab kepada kebaikan dan terus lanjutkan ilmunya biar semakin banyak yang tertolong. Amin. Thank you. I know you because I love you.